Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wempianus Seda, peserta calon pendamping guru penggerak dari Kabupaten Sika, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan pesan, kesan, dan kendala yang kami hadapi selama mengikuti kegiatan pembekalan ini. Emai, ebawo, mai ita, hama-hama, bawak papan, hama-hama, lemer watu, hama-hama, tena naru kesik, dadi gete, naru gete, dadi potat. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam satu pemahaman, bersatu dalam keberagaman menuju transformasi pendidikan Indonesia yang merdeka. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Instruktur, Panitia, dan rekan-rekan peserta calon pendamping guru penggerak yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih, rahmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat dipersatukan dalam sebuah momen yang sangat berharga, momen yang tidak akan pernah kita lupakan dalam sejarah hidup kita, di mana kita sudah memulai untuk mentransformasikan pendidikan di Indonesia menuju ke kemerdekaan dalam belajar. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini mewakili teman-teman semua, kami sangat bangga dan kami sangat berbahagia dengan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami semua merasa bersyukur karena dari sekian banyak semua peserta terseleksi, kamilah dari 240 orang tergabung dalam Angkatan 1 ini menjadi pemenang untuk menjadi yang terbaik untuk mentransformasikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kami bersyukur karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mendengarkan suara hati kami, suara hati anak daerah, suara hati pendidik yang ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Inilah momen yang tepat bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami anak daerah siap, mampu bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam kesempatan ini, adapun kesan-kesan yang kami lewati, kami sangat bersyukur kepada para instruktur yang sudah begitu luar biasa sekali membantu kami, membimbing, dan memberikan kami ilmu baru yang selama ini tidak pernah kami dengar, yang selama ini asing bagi kami. Tapi melalui program pendidikan Merdeka Belajar ini, kami dapat memperoleh itu secara gratis. Dan kami sangat bersyukur karena para instruktur bukan menempatkan diri sebagai pemimpin, namun menempatkan diri sebagai teman dalam belajar untuk kami. Kendala-kendala yang kami hadapi, kendala-kendala yang kami alami selalu dibantu dengan baik dan tentunya membantu dengan hati. Dalam proses yang kami lewati ini, adapun kendala-kendala yang kami lewati, terkhususnya bagi kami yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan juga timur ini, dalam hal mengenai jaringan. Perjuangan begitu luar biasa sekali dari teman kami yang berada di daerah timur. Mereka berhadapan dengan cuaca yang begitu ekstrim. Mereka harus menerjang badai untuk bisa mencari lokasi terbaik untuk mendapatkan sinyal agar bisa memperoleh pendidikan ini dengan baik. Kami luar biasa sekali dalam perjuangan kami. Kenapa? Karena kami mempunyai tekad niat bahwa kami ingin memajukan pendidikan di Indonesia.
Perjuangan kami begitu luar biasa. Kami dari pagi sampai dengan malam, bahkan jam 3. Kami tidak mengenal waktu, karena kami yakin dan percaya kami adalah agen perubahan yang akan membawa generasi bangsa ini menuju ke hal-hal yang lebih baik. Mereka yang akan meneruskan sejarah pada bangsa ini. Kami bertekad bahwa kalau bukan kami, siapa lagi, dan kapan sekarang kapan lagi. Itulah tekad kami alami, itulah tekad yang terbenak dalam diri kami. Sehingga walaupun dengan perjuangan yang begitu hebat, perjuangan yang begitu keras kami lalui, tapi kami tetap memiliki semangat. Kami selalu tersenyum dan kami yakin kami bisa. Karena inilah kami anak daerah. Inilah kesempatan bagi kami untuk bisa menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kami pun bisa. Dari tengah, dari timur Indonesia, kami bisa siap memajukan bangsa ini. Kendala yang kami hadapi banyak sekali. Ada teman-teman yang dalam perjalanan harus gugur. Karena apa? Bukan karena kemauan, tapi karena kendala berbagai macam hal. Ada cerita teman kami bahwa dia berjuang harus menghutang uang untuk mengisi pulsa supaya dia bisa mengikuti proses itu. Itu cerita yang sangat luar biasa sekali. Jadi bahwa ini adalah hal yang memang kami alami, nyata, real di lapangan. Saya sendiri mengalami ketika saya mengikuti proses pembelajaran hari ketiga, anak saya harus berada di rumah sakit. Tapi saya menginformasikan itu kepada istri dan keluarga bahwa saya tidak bisa meninggalkan kegiatan ini. Saya harus selesai kegiatan ini dengan baik agar saya bisa menjadi salah satu agen perubahan untuk wilayah saya di Kabupaten Sika, NTT, dan Indonesia pada umumnya. Pesan kami untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa pada kesempatan ini kami sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Harapan kami bahwa kami akan tetap dilihat, akan tetap didampingi, akan tetap diperhatikan. Mohon kerjasama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Dinas Pendidikan terkait yang ada di daerah agar kegiatan yang sangat luar biasa ini bisa terus berjalan dan bisa bertransformasi dari waktu ke waktu. Harapan kami terutama bagi saudara saya yang berada di wilayah perbatasan dengan saudara kita di negara Timur Leste. Di sana kita harus menunjukkan bahwa kita pun bisa bersaing dengan negara tetangga kita. Di sana untuk hal berkaitan dengan IT, mohon bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar saudara-saudara kita di sana mulai dari anak SD sampai dengan di perguruan tinggi bisa difasilitasi. IT sangat penting, mereka sangat butuh. Di sana banyak sekali hadir tenaga-tenaga yang sangat handal, yang mumpuni, yang bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang berada di negara tetangga. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini sama mewakili suara hati, suara pembaharuan dari teman-teman saya yang berada di Nusa Tenggara Timur dan teman-teman saya yang berada di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, teman-teman saya yang berada di Provinsi di Kepulauan Sulawesi, di Kepulauan Maluku dan juga di Kepulauan Papua. Tiada kata yang paling indah saya ucapkan kepada kesempatan ini, hanya syukur dan terima kasih karena jalan sudah dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk kami semua, untuk kami Bapak Ibu guru yang berjuang mati-matian di lapangan untuk bisa mentransformasikan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum saya menutup pesan dan pesan saya ini, saya mengajak kepada saudaraku semua, marilah kita nyanyikan sebuah lagu nasional yang bisa memberikan semangat untuk kita semua yang akan saya pimpin. Satu Nusa, satu bangsa. Mari saya persilakan kepada kita semua untuk bisa mengikuti lagu. Kita nyanyi bersama-sama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Merdeka pendidikan, maju Indonesia, majulah generasi bangsa. Merdeka belajar,
Sampai jumpa. Salam hormat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, provinsi yang tercampur di Kepulauan Sulawesi, di Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Papua. Selamat sore, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau hal yang kurang benar. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu semua itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Mantap. Merdeka. Biasa Pak Wempi. Keren. Luar biasa Pak Wempi. Pak Wempi, bro. Harus sekali Pak Wempi. Terima kasih. Testimoni selanjutnya. Pak Wempi keren sekali, Pak Wempi. Keren Pak Wempi. Kepada Ibu Kristina Bane MPD dari SMKN 2 Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Waktunya 3 menit Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, salam. Ya, yang saya hormati Bapak Dirjen GTK, Bapak Ibu instruktur yang luar biasa, Bapak Ibu admin di kelas, Bapak Ibu tim LMS, rekan-rekan Bapak Ibu calon pendamping yang hebat-hebat dan luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan testimoni pada acara penutupan ini, mewakili teman-teman calon guru pendamping. Izinkan saya menceritakan sedikit pengalaman perjalanan saya dalam mengikuti pembekalan pendamping guru penggerak mulai dari hari pertama hingga hari ke-9 ini. Hari pertama adalah hari yang sangat buruk buat saya. Bahkan hari yang membuat saya ada di dua pilihan, maju atau mundur. Pagi-pagi dengan penuh semangat, rapi saya ke sekolah untuk persiapan pembukaan. Namun saat masuk Zoom, jaringan internet mulai tidak bersahabat. Saya mulai panik. Akhirnya saya telepon teman di mana posisi yang bisa online. Teman memberi saran untuk ke tempat tower. Saya langsung ke sana. Letaknya kurang lebih 20 menit perjalanan ke Bukit Sumarorong. Di situ saya seharian, tapi jaringan internet juga tidak stabil. Keluar masuk Zoom. Disinilah saya sangat kesal rasanya mau menangis. Mana panas matahari yang sangat menyengat, duduk di bawah tower sendirian. Dan bahkan saya merasa kasihan dengan diri saya. Saya tidak dapat mengikuti semua acara pembukaan sampai selesai. Saya tetap bertahan sampai malam di bawah tiang tower. Dan karena cuaca dan angin kencang, saya pun meninggalkan tempat ini dan berusaha mencari tempat rumah penduduk di sekitar tempat tower di mana saya berada. Masuk hari kedua, saya telepon admin kelas saya, Pak Rizal, yang sangat baik. Pak, mohon maaf kalau saya terlambat. Saya harus ke daerah sebelah untuk online. Ada jaringan internetnya lumayan bagus. Perjalanan ke sana kurang lebih 40 km, ditempuh kurang lebih 1 jam. Di situ saya harus duduk dalam mobil seharian. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, dengan hanya menggunakan HP, karena kalau dengan menggunakan laptop, itu jaringan terganggu. Hal ini saya lakukan setiap hari, berangkat dari pagi, bawa bekal, duduk di dalam mobil, sampai memasuki hari yang ke-6. Saya mulai merasa bahwa kondisi fisik saya mulai tidak stabil.
Saya kewalahan pembagian waktu setiap hari, harus mengurus keluarga, memberikan pelajaran, dan mengoreksi hasil belajar siswa di sekolah setiap hari. Di mana tugas tuntutan dari LMS juga harus diselesaikan. Akhirnya saya numpang online di rumah salah seorang kerabat, walaupun internetnya pas-pasan. Hari ke-7 dan hari ke-8 kembali mulai keluar masuk Zoom. Tapi saya bersyukur sampai saat ini, walaupun pada hari ke-9 ini saya harus kembali ke bawah tower, tapi bagi saya, selagi saya masih tersenyum, berarti di dalam diri saya ini masih ada semangat. Pengalaman mencari jaringan ini, itu dialami oleh banyak teman-teman di Pulau Papua sana, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, bahkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Bahkan ada teman kami setiap hari kejar-kejaran dengan jaringan. Ibu Ira yang dari Papua, bersama dengan anaknya naik motor ke sana kemari, hanya untuk mencari jaringan. Ibu Yusti yang setiap hari naik motor dari kampung halamannya, dalam cuaca kabut, dingin pagi-pagi harus pergi mencari internet kurang lebih 30 km. Juga Ibu Rita yang setiap hari duduk di atas gunung mengikuti kegiatan ini juga hanya untuk mencari jaringan. Dan banyak lagi teman-teman, Ibu Nahda yang setiap hari duduk di pinggir pantai. Ini semua karena semangat kemauan besar yang ada dalam diri kami sebagai seorang pendamping yang menginginkan perubahan pendidikan itu terjadi di Indonesia. Satu lagi yang menjadi tantangan bagi saya adalah harus berhadapan dengan aplikasi LMS yang sebelumnya belum pernah kenal dengan barang ini. Saya harus berusaha belajar dan belajar. Tapi untungnya ada teman guru di sekolah yang selalu setia membantu saya ketika mengalami jalan buntu. Ada teman-teman di kelas yang sangat-sangat solid, sangat baik, mau berbagi. Ada admin kelas yang setiap malam sampai tengah malam menemani kami. Ada tim LMS yang setiap saat siap membantu ketika kami mengalami jalan buntu di LMS. Terima kasih Bapak admin, Bapak tim LMS, dan teman-teman semua. Kesan dalam pembekalan ini lain daripada yang lain. Ada warna baru dalam pembekalan ini. Sangat berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang saya pernah ikuti. Saya betul-betul merasakan suatu perubahan. Ada merdeka belajar. Dibimbing oleh instruktur yang saya tidak tahu berapa umur mereka. Tapi dari penampilan dan semangatnya, serta pengetahuan dan wawasannya, saya menilai beliau-beliau ini orang-orang muda yang hebat dan luar biasa. Beliau-beliau semua penuh dengan aura perubahan. Ide dan pemikiran beliau semua sangat menginspirasi kami semua. Luar biasa, Bapak Ibu instruktur. Terima kasih support dan ilmunya. Ibu Anggi, terima kasih Ibu Anggi, tengah malam saya telepon hanya untuk minta petunjuk mengerjakan tugas. Terima kasih Ibu Anggi. Bapak Ibu penyemangat utama kami, Bapak Ibu instruktur. Tiap hari sebelum saya masuk dalam Zoom, saya hanya berdoa. Moga hari ini saya bertemu dengan instruktur yang luar biasa, yang hebat seperti hari-hari kemarin untuk menjaga stabilitas saya, semangat saya untuk mengikuti pelatihan ini. Dan itu terjadi setiap hari. Saya dipertemukan dengan instruktur yang luar biasa, hebat, sungguh menginspirasi kami semua. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peran Bapak Ibu admin kelas yang biasa saya panggil wali kelas. Beliau semua sangat perhatian dan sangat mensupport kami semua. Ketika ada keluhan dan kebuntuan, mereka selalu siap membantu kami semua. Bahkan sampai tengah malam, mereka siap menemani kami dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih Bapak Ibu, wali kelas, Bapak admin kelas. Semoga satu lagi adalah Bapak Ibu yang tim LMS yang sudah membuat aplikasi yang luar biasa. LMS-nya keren, walaupun menantang, tetapi
banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari ini semua. Terima kasih juga tim LMS yang setiap saat siap membantu kami ketika kami harus buntu masuk di LMS, mengerjakan tugas-tugas di LMS, tugas-tugas kami hilang di LMS. Bapak semua, Bapak Ibu semua siap membantu kami. Pak Kiki dan teman-teman, terima kasih. Semoga ilmu yang kami dapatkan dalam pembekalan ini yang dimulai dari menggali apa tujuan yang akan dicapai sampai menganalisis kebutuhan diri sendiri dan calon guru penggerak untuk menentukan strategi dalam merencanakan pendampingan menjadi bekal bagi kami semua dalam melanjutkan tugas kami nantinya untuk mendampingi calon guru penggerak membuat suatu perubahan lewat praktik baik yang dilakukan untuk mencapai merdeka belajar demi transformasi pendidikan di Indonesia. Harapan kami ini, semoga program ini, program Merdeka Belajar, akan terus berjalan dan tidak berhenti, dan ini akan membuat pendidikan Indonesia semakin maju. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih Ibu Christina. Semangatnya juga sampai ke kami, Ibu. Saya yang Terima kasih, Pak. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset, apapun passion dia, gitu. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya yaitu mengajar. Jika Anda menyukai konten video ini, silahkan like dan berikan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng agar setiap update konten video ini Andalah yang pertama mendapatkan informasinya.